Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Juara dunia MotoGP 2020, Joan Mir, tidak begitu memperhatikan keterpurukan Honda lantaran telah disibukkan dengan masalah pelik yang mendera Suzuki. Keputusan pabrikan Hamamatsu untuk mundur dari kejuaraan dunia Grand Prix akhir musim ini, menempatkan Mir dalam situasi penuh ketidakpastian. Spaniard harus bekerja keras mencari kursi baru agar bisa berlomba pada tahun depan. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Mir kuat dihubungkan dengan Honda. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Joan Mir bakal menggantikan Pol Espargaro, sekaligus menjadi tandem anyar Marc Marquez. Di sisi lain, benar atau tidaknya Mir akan gabung ke Honda tertutupi oleh problem Suzuki. Sejak membuat pengumuman, skuad pimpinan Livio Suppo itu menunjukkan grafik penurunan performa yang sangat signifikan. Mir 3 kali mengalami DNF dari 5 balapan terakhir. Tak jauh berbeda dengan rekan setim Alex Rins. 3 kali kegagalan finish serta bahkan terpaksa harus DNS, atau did not start, di Grand Prix Jerman lalu. Secara kebetulan buruknya kinerja Suzuki beriringan dengan terseoknya tim Repsol Honda. Untuk kali pertama sejak GP Prancis 1982. Pabrikan berlogo sayap tunggal itu gagal mendulang 1 poin pun pada seri Sachsenring. Ketika ditanya kesulitan bakal kembali menyertainya lagi jika pindah ke Honda musim 2023. Mir menjawab, "Kami tidak punya waktu melihat Honda karena kami sendiri sudah punya banyak masalah di tim kami. Bukannya kami bersenang-senang. Jelas mereka juga tidak bersenang-senang," ucap Mir. Lebih lanjut mengomentari raihan mengecewakan di GP Jerman, yang mana itu merupakan DNF keempatnya tahun ini. Mir menyesalkan pilihan ban belakang. Alih-alih memakai kompon medium, dia justru memilih spek hard. Alhasil, sang pembalap berjuang keras pada lap-lap awal untuk memaksimalkan performa ban. Di tengah kerja keras inilah, Mir justru terlempar keluar dari 10 besar. Bertarung dengan Miguel Oliveira menuju tikungan 1 pada lap keempat. Pembalap KTM itu mendorong Mir melebar dan masuk ke bagian trek yang kotor, dia pun terjatuh. "Kami mungkin tidak membuat keputusan yang tepat di grid terkait ban belakang," tuturnya. "Saya selalu percaya pada saran yang diberikan tim kepada saya. Dalam kecelakaan itu, saya terlalu dekat dengan Oliveira ketika saya melewati tikungan, dan itu membuat saya sedikit kehilangan racing lain," pungkas pembalap asal Spanyol itu. Mir bertengger di peringkat ke-8 klasemen sementara dan mengemas 77 poin. Dia hanya unggul tipis 2 angka dari Rins yang menduduki peringkat ke-9. MotoGP 2022 akan kembali bergulir dalam gelaran GP Inggris yang dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone pada tanggal 7 Agustus mendatang. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Direktur olahraga Ducati Paolo Chiabatti meminta para pembalapnya lebih konsisten pada paruh kedua musim ini jika ingin raih kesuksesan. Setelah melakoni 11 balapan paruh pertama MotoGP 2022, Ducati baru meraih 6 kemenangan yang diberikan oleh andalan skuad pabrikan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan jagoan tim satelit Enea Bastianini, Gresini Racing. Sedangkan 4 pembalap lainnya, duo Prima Pramac Racing Johan Zarco dan Jorge Martin, serta Jack Miller, Ducati Lenovo, dan rookie Marco Bezzecchi, Muni VR46 Racing, setidaknya telah mencatatkan 1 podium. Tercatat hanya Luca Marini, Muni VR46 Racing, dan rookie Fabio Di Gianantonio, Muni VR46 Racing, yang belum bisa memperjuangkan posisi 3 besar.
Di sisi lain Ciabatti belum melihat adanya konsistensi dari seluruh pembalap, di mana mereka masih kesulitan untuk tampil cepat di semua trek sepanjang musim ini. Menurutnya itu menjadi kunci untuk meraih kesuksesan di MotoGP masa kini. Jika melihat dua pembalap yang menjadi juara dunia dalam 2 tahun terakhir, konsistensi jadi hal terpenting saat ini. Jika Anda melihat klasemen khususnya pada juara dunia Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, dan Alex Espargaro, Aprilia Racing. Mereka mencetak poin di setiap balapan dan melakukan pekerjaan bagus. Kata Ciabatti seperti dilansir Speedweek. Di satu sisi sebagai sebuah pabrikan, kami sangat senang dengan hasil akhirnya. Karena setidaknya selalu ada satu Ducati di barisan terdepan. Kami selalu memiliki motor Ducati di podium dan kami memimpin klasemen konstruktor. Seperti yang diketahui, saat ini Francesco Bagnaia berada di urutan keempat dengan mengoleksi 106 poin dan tertinggal 66 angka dari Fabio Quartararo di puncak klasemen. Menghindari kesalahan dalam 9 balapan tersisa musim ini, menjadi sebuah kewajiban bagi Bagnaia jika ingin mempertahankan peluangnya meraih title. Pasalnya, Alex Espargaro menunjukkan performa yang mengesankan dan memperlihatkan bakal jadi rival berat pada paruh kedua musim. Masih ada kesempatan karena ada 9 balapan tersisa dan ada banyak poin yang dapat diperjuangkan, tetapi secara realistis itu akan sulit. Fabio dan Alex sangat konsisten dan tidak melakukan kesalahan. Kami harus melakukan yang terbaik, ujar Ciabatti. Saya yakin kami memiliki pembalap sukses dan sangat cepat. Itu juga dapat membantu kami mengembangkan motor ke arah yang tepat. Tetapi tentu saja seorang pembalap harus mengambil langkah maju dan konsisten. Misalnya Johann Zarco yang belum pernah memenangi balapan bersama Ducati, tetapi berada di urutan ketiga dalam klasemen karena dia sangat konsisten. Dia juga menerima finish kelima atau ketujuh jika diharuskan. Pembalap lain seperti Pecco, Enea dan terkadang Jorge sangat cepat tetapi kemudian gagal mencetak poin. Itu tidak akan membantu Anda menjadi penantang gelar. Seperti yang saya katakan, kami tidak menyerah, kami melakukan yang terbaik, pungkas Ciabatti. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.